Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin melakukan seminar praktikum sistem kendali yang akan membahas modul 4 yang berjudul Pengenalan MATLAB untuk perancangan, analisis, dan simulasi sistem kendali posisi. Biodata anggota kami beranggotakan 5 orang, ada Adam, Aldi, dan Zuarnas, Ine, dan Tias. Yang pertama dibahas ada pendahuluan, yaitu pada dasarnya terdapat dua jenis sistem pengendalian, yaitu pengendalian lingkar terbuka dan pengendalian lingkar tertutup. Pada pengendalian lingkar terbuka ini, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, dan pada pengendalian lingkar tertutup, keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Elemen-elemen controller P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset, dan menghilangkan perubahan awal yang besar. Lalu yang kedua ada studi pustaka. Yang akan pertama dibahas adalah pengendalian posisi. Pada dasarnya terdapat dua jenis sistem pengendalian, yaitu pengendalian lingkar terbuka dan pengendalian lingkar tertutup. Pada pengendalian lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini menimbulkan kesalahan keadaan tunak. Berikut ini adalah gambar diagram blok sistem pengendalian lingkar terbuka. Dari input akan menuju ke pengendali, dan dari pengendali akan menuju ke plan dan akan membuat output. Ini adalah diagram blok sistem pengendalian lingkar terbuka. Lalu, sedangkan pada pengendalian lingkar tertutup, keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini bertujuan agar keluaran sistem bias sama dengan nilai referensi. Dengan kata lain, kesalahan keadaan tunak bisa diminimalkan. Berikut ini adalah gambar diagram blok sistem pengendalian lingkar tertutup. Dari input akan menuju ke plus minus, lalu akan ke pengendali, ke plan, dan ke output. Dan nanti dari output itu sendiri akan kembali ke awal. Lalu ada pengendali PID discrete. Prinsip dari pengendali PID discrete secara umum sama dengan pengendali PID continue. Berikut ini adalah bentuk pengendali PID discrete dalam domain dengan sebagai sinyal kendali, sebagai sinyal error yang dalam progres integrasinya menggunakan metode forward Euler. Pengendali PID ini paling banyak dipergunakan karena sederhana dan mudah dipelajari serta tuning parameternya lebih dari 95% proses di industri menggunakan pengendali ini. Pengendali ini merupakan gabungan dari pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Berikut ini adalah blok diagram dari sistem pengendali dengan lingkar tertutup atau closed loop. Lalu ada karakteristik dari pengendalian PID. Di sini ada gambar dari jenis respon keluaran dari karakteristik pengendali PID. Yang pertama adalah ada waktu tunda atau TD, waktu yang diperlukan agar tanggapan mencapai 50% nilai akhir pertama kali. Yang kedua ada waktu naik TR, waktu yang dibutuhkan agar tanggapan naik dari 0% ke 100% dari nilai akhirnya, atau teredam kurang dari 10% ke 90% dari nilai akhirnya yang akan teredam lebih. Yang ketiga ada waktu puncak atau TP, waktu yang dibutuhkan agar tanggapan mencapai puncak simpangan pertama kali. Yang keempat ada presentasi simpangan puncak atau MP, perbandingan antara nilai puncak tertinggi dari kurva tanggapan terhadap nilai akhir tanggapan. Yang kelima akan ada waktu menetap atau TS,
waktu yang dibutuhkan agar kurva tangkapan mencapai dan tetap berada di dalam batas-batas yang dekat dengan nilai akhir. Batas-batas tersebut dinyatakan dalam presentasi mutlak dari nilai akhir 2% atau sampai 5%. TS berkaitan langsung dengan konstanta waktu terbesar sistem kendali tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Aldi Farid Maulana. Yang selanjutnya ada pengendali proporsional. Pengendali proporsional memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besaran sinyal kesalahan atau selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa keluaran pengendali proporsional merupakan perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya. Perubahan pada sinyal masukan akan segera menyebabkan sistem secara langsung mengubah keluaran sebesar konstanta pengendalinya. Gambar berikut menunjukkan blok diagram yang menggambarkan hubungan antara besaran setting, besaran aktual, dengan besaran keluaran controller proporsional. Sinyal kesalahan atau error merupakan selisih antara besaran setting dengan besaran aktualnya. Selisih ini akan mempengaruhi controller untuk mengeluarkan sinyal positif atau mempercepat pencapaian harga settingnya, atau negatif, yaitu memperlambat tercapainya harga yang diinginkan. Kemudian ada ciri-ciri controller proporsional yang harus diperhatikan ketika controller tersebut diterapkan pada suatu sistem. Secara eksperimen, pengguna controller proporsional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, kalau nilai KP kecil, controller proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat. Kemudian ada kalau nilai KP dinaikkan, respon sistem menunjukkan semakin cepat mencapai keadaan mantapnya. Yang ketiga, namun jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil, atau respon sistem akan berosilasi. Ya, kemudian selanjutnya ada controller integral. Controller integral ini berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap 0. Kalau sebuah plan tidak memiliki unsur integrator 1/second, controller proporsional tidak akan mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan keadaan mantapnya. Dengan controller integral, respon sistem dapat diperbaiki, yaitu mempunyai kesalahan keadaan mantapnya, yaitu 0. Controller integral memiliki karakteristik seperti halnya sebuah integral. Keluaran controller sangat dipengaruhi oleh perubahan yang sebanding dengan nilai kesalahan. Keluaran controller ini merupakan jumlah yang terus-menerus dari perubahan masukannya. Kalau sinyal kesalahan tidak mengalami perubahan, keluaran akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadinya perubahan masukan. Berikut gambar kurva sinyal kesalahan terhadap T terhadap T dan kurva U terhadap T pada pembangkit. Kemudian gambar berikut ini menunjukkan blok diagram antara besaran kesalahan dengan keluaran suatu controller integral. Kemudian ada pengaruh perubahan konstanta integral terhadap keluaran integral ditunjukkan oleh gambar yang kedua. Ketika sinyal kesalahan berlipat ganda, maka nilai laju perubahan keluaran controller berubah menjadi relatif 2 kali dari semula. Jika nilai konstanta integrator berubah menjadi lebih besar, sinyal kesalahan yang relatif kecil dapat mengakibatkan laju keluaran menjadi besar. Lanjut. Kemudian ada karakteristik controller integral. Nah, ketika digunakan, controller integral mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, keluaran controller membutuhkan selang waktu tertentu sehingga controller integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal kesalahan berharga 0, keluaran controller akan bertahan pada nilai sebelumnya.
Selanjutnya, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dari nilai Q. Dan terakhir, konstanta integral Q yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta Q akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran controller. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan Zuarnas. Izin melanjutkan, nama saya Dan Zuarnas akan melanjutkan presentasi dari Mas Aldi. Lalu selanjutnya itu ada controller diferensial. Nah, konstansa integral Q yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset, tetapi semakin besar nilai konstansa Q akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran controller, atau bisa dilihat dari blok diagram controller di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini juga menyatakan hubungan antara sinyal masukan dengan sinyal keluaran controller diferensial. Ketika masukannya tidak mengalami perubahan, keluaran controller juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan apabila sinyal masukan berubah mendadak dan naik atau berbentuk fungsi step, keluaran menghasilkan sinyal berbentuk impuls atau seperti gambar yang ada di bawah. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya ada karakteristik controller diferensial. Karakteristik controller diferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, controller ini tidak dapat menghasilkan keluaran bila tidak ada perubahan pada masukannya atau berupa sinyal kesalahan. Yang kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan controller tergantung pada nilai TD dan laju perubahan sinyal kesalahan. Lalu yang ketiga, itu ada controller diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga controller ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi controller diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, memberikan aksi yang bersifat korektif, dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Lalu selanjutnya itu kontrol PID. Setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kontrol PID dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya menjadi kontrol proporsional plus integral plus diferensial controller atau PID, yang akan menghilangkan offset dan menghasilkan yang menghilangkan offset dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Gambar berikut menunjukkan blok diagram controller PID. Nah, di sini yang gambar pertama itu adalah gambar blok diagram kontrol PID analog. Dan yang kedua itu keluaran kontrol PID merupakan jumlah dari keluaran controller proporsional keluaran kontrol integral. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan hubungan tersebut. Ya, lanjut. Yang selanjutnya itu ada estimasi orde sistem. Orde atau dikenal dengan derajat suatu sistem dapat diestimasi dari fungsi step atau step response yang dipergunakan dengan menggunakan Wadepot. Nah, yang kedua itu ada step response. Nah, jika step response sistem menunjukkan non-zero step input, akan memiliki slope yang bernilai 0. Ketika T sama dengan 0, sistem harus merupakan orde 2 atau lebih tinggi lagi sebab sistem memiliki derajat relatif 2 atau lebih. Nah, yang ketiga itu ada Bode plot. Penggambaran fase atau fase plot juga dapat menjadi indikator untuk mencari orde yang baik. Jika fase turun hingga di bawah minus 90 degrees, sistem merupakan orde kedua atau lebih tinggi derajat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Next. Oh, udah ya. Untuk yang terakhir ini, identifikasi sistem dari step response atau dampot rasio untuk kondisi overdampot dari sistem orde 2. Nilai damping rasio dapat dihitung dari persentase overshoot dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana persen OS merupakan persentase overshoot yang dapat diperkirakan dari gambaran nilai off dari step response. Yang selanjutnya itu ada DC gain atau nilai penguatan DC atau DC gain merupakan perbandingan dari kondisi steady state dari setiap respon dengan nilai magnitude dari step input. Yang terakhir itu adalah natural frekuensi atau frekuensi alami. Dari kondisi overdamped sistem orde 2 dapat ditentukan dari nilai dampet frekuensi alami yang dapat diukur dari nilai penggambaran off, step response, dan nilai damping ratio seperti yang telah dihitung di atas. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ina Agustina. Ya, perkenalkan nama saya Ina Agustin. Saya akan melanjutkan berikutnya.
Yang selanjutnya ada identifikasi sistem dari body plot. Yang pertama ada DC gain, di mana nilai DC gain itu sistem dapat dihitung dari nilai magnitude body plot ketika S sama dengan 0. Lalu yang kedua ada natural frequency atau frekuensi alami. Frekuensi alami ini dari sistem order 2 terjadi ketika fasa dari respon mencapai sudut relatif min 90 derajat terhadap fasa input. Lalu yang ketiga ada damping ratio, di mana nilai damping ratio sistem ditemukan dengan nilai DC gain dan nilai magnitude dari body plot ketika fasa plot mencapai min 90 degrees. Lanjut. Lalu yang keempat ada software MATLAB. MATLAB adalah suatu bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman, di mana MATLAB juga bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan sinyal dan komunikasi. Dalam MATLAB terdapat suatu tools yang bisa digunakan untuk simulasi, yaitu Simulink, di mana Simulink juga menyediakan fungsi-fungsi yang diprogram secara grafik untuk melakukan simulasi berbagai sistem. Simulink adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks untuk melakukan modeling, simulasi, dan analisis dinamika sistem proses. Dengan demikian sangat bermanfaat dalam perancangan kendali dan pemrosesan sinyal baik dalam bentuk kontinu maupun digital. Di dalam folder MATLAB, Simulink menempati satu direktori tersendiri, terlepas dari direktori toolbox, sehingga diperlukan perhatian tersendiri saat penginstalan paket program MATLAB. Lanjut. Penyajian statement dalam bentuk diagram blok yang berinteraksi dengan function mfile dalam MATLAB. Juga dapat berinteraksi perangkat luar dengan pemrograman dalam bahasa C maupun Fortran. Blok-blok statement dikelompokkan pustaka blok diagram atau Simulink Library Browser, di mana setiap blok statement dilengkapi dengan minimal salah satu jalur I/O atau port input atau output yang digunakan sebagai perangkat antarmuka dengan blok statement yang lainnya. Dan adapun parameter blok statement dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan saat melakukan simulasi. Semua kemudahan tersebut dapat didukung dan sangat didukung dengan sistem GUI, Graphic User Interface, yang ada dalam paket program MATLAB. Lanjut. Lalu di sini saya akan membahas hasil dan analisis dari step-step tugas. Saya akan mengawali dengan tugas pertama. Tugas pertama, buatlah fungsi transfer motor DC untuk pengendalian posisi dengan nilai K sebesar 28,9 rad per V, S, dan T sebesar 0,0909 second. Carilah pole dan zeronya, lalu catat hasilnya pada buku catatan. Di sini ada gambar script fungsi, lalu ada gambar transfer function, lalu yang terakhir ada gambar nilai pole dan zero pada command window tugas. Lanjut. Pada gambar ini menunjukkan nilai numerator dan denominator sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu dengan nilai num 28,9 dan den 0,0909. Dengan menggunakan persamaan 3.1, transfer function pada gambar ini sudah sesuai dengan persamaan yang ada sebelumnya. Dengan memiliki dua nilai pole, yaitu 0 dan min 11,0011. Pada transfer function ini tidak memiliki nilai 0. Lalu pada gambar tersebut menunjukkan perhitungan manual yang memiliki nilai yang sama dengan output command window, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh sangat benar. Lanjut. Di sini ada tugas 2, yang dimana kita akan mencari pole dan zero pada fungsi transfer motor DC untuk pengendalian posisi ke waktu diskrit dengan periode sebesar 0,01 detik. Pada gambar 4.1, terdapat skrip fungsi transfer waktu diskrit. Pada gambar 4.5 ada transfer function
waktu diskrit, dan pada gambar 4.7 terdapat nilai pol 0 pada common window. Next. Yang dimana pada gambar 4.4 menunjukkan nilai numerator dan denumerator dengan ditambahkan script untuk waktu diskrit. Dan transfer function pada gambar 4.5 sudah sesuai dengan persamaan memiliki dua nilai pol, yaitu 1000 dan 0,8958 yang memiliki nilai 0 yaitu minus 0,9640. Dan pada gambar 4.8 menunjukkan perhitungan manual yang memiliki nilai yang sama dengan output common window. Nilai pol dan 0 dapat dalam waktu diskrit dan kontinu berbeda dikarenakan dalam waktu kontinu ditransformasi menggunakan transformasi Z agar menghasilkan domain waktu diskrit. Yang sekarang ada tugas 3. Dari tugas 3 ini buatlah plot response system terhadap input berupa sinyal impuls, step, sinusoidal untuk model sistem posisi DC lingkar terbuka dalam model persamaan waktu kontinu dan waktu diskrit. Untuk sinyal kotak, gunakan periode sebesar 5 second dengan durasi sebesar 10 second dan sampling sebesar 0,01 second. Sesuaikan tampilannya sehingga terlihat respon waktunya dengan cukup jelas. Dan catat hasilnya pada buku catatan lalu lakukan analisis. Di yang gambar pertama ada gambar dari source code atau script fungsi transfer waktu kontinu. Di yang gambar selanjutnya ada gambar dari hasil source code dengan output grafik impuls respon waktu kontinu. Dan di yang gambar ketiga ada grafik impuls respon waktu diskrit. Untuk di yang gambar 4.11 ada grafik step respon waktu kontinu. Di gambar 4.12 ada grafik step respon waktu diskrit, dan di gambar 4.13 ada grafik sinusoidal waktu kontinu, dan di gambar 4.14 ada grafik sinusoidal waktu diskrit. Lalu hasil respon sistem yang didapat untuk fungsi alih waktu diskrit pada persamaan posisi seperti pada pola respon waktu kontinu memiliki perbedaan waktu diskrit pada transfer function menggunakan transformasi Z agar menghasilkan domain waktu diskrit dan memiliki nilai periode sampling sebesar 0,01 second. Respon sistem pada keduanya memiliki respon yang sama, mempunyai nilai peak amplitude yang sama yaitu 45,8 dan nilai AT time yang hanya berselisih 0,01 second saja. Bahkan input pada keduanya pun sama dengan peak amplitude min 1. Di sini ada tabel 1 untuk nilai parameter sistem waktu kontinu, dan juga ada di tabel 2 untuk parameter sistem waktu diskrit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldi Farid Maulana. Kemudian selanjutnya di tugas 4 kita diminta untuk membuat plot dari root locus, Nyquist plot, dan Bode plot untuk model posisi motor DC lingkar terbuka dalam model persamaan waktu kontinu dan waktu diskritnya. Nah, untuk plot Nyquist dan Bode, dapatkan gain margin atau GM dan phase margin atau PM-nya. Kemudian di gambar yang pertama, yaitu ada source code atau script fungsi dari transfer waktu kontinunya. Kemudian didapatkan root locus persamaan waktu kontinunya di gambar kedua. Dan di gambar ketiga didapatkan Nyquist persamaan waktu kontinunya, dan selanjutnya di gambar keempat didapatkan diagram Bode persamaan waktu kontinunya. Lanjut. Kemudian di gambar kelima ini ada script fungsi atau source code dari transfer waktu diskritnya. Kemudian di gambar ke-6-nya ini ada
root locus persamaan waktu diskritnya, kemudian ada grafik Nyquist persamaan waktu diskritnya, kemudian di gambar terakhir ada grafik diagram Bode persamaan waktu diskritnya. Lanjut. Untuk selanjutnya ada tugas 5. Tugas 5 ini berbunyi dengan menggunakan fungsi transfer model posisi motor DC, waktu kontinu dan waktu diskrit, carilah nilai penguatan yang membuat sistem mulai tidak stabil. Petunjuk gunakan plot root locus. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini ada gambar root locus tidak stabil waktu kontinu. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan ini terdapat root locus tidak stabil waktu diskrit. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina. Ya, tugas 6. Di sini tugasnya adalah dengan menggunakan fungsi transfer posisi motor DC, sistem lingkar terbuka dalam model waktu diskrit. Carilah pengaruh periode sampling terhadap kestabilan sistem. Gunakan 3 nilai periode sampling yang berbeda. Misal 0,01 detik, 0,001 detik, dan 0,0001 detik. Pada masing-masing nilai periode sampling, perolehlah fungsi transfer, grafik respon waktu, dan plot root locusnya. Catat hasilnya pada buku catatan, lalu lakukan analisis. Di sini ada gambar, yang pertama ada gambar impuls respon sampling dengan 0,01 detik. Lalu yang gambar kedua, itu ada impuls respon sampling dengan 0,01 detik. Lalu yang terakhir ini ada gambar impuls respon sampling dengan 0,0001 detik. Lanjut. Lalu ini adalah hasilnya. Yang pertama ada grafik sinusoidal sampling 0,01 detik. Yang kedua ada grafik sinusoidal sampling dengan 0,001 detik. Dan yang terakhir ini ada grafik sinusoidal sampling dengan 0,001 detik. Lalu ada step response. Yang pertama ini adalah step response sampling dengan 0,01 detik. Lalu gambar yang kedua ada step response sampling dengan 0,01 detik. Dan yang terakhir ini ada step response sampling dengan 0,001 detik. Lalu ini hasil dari root locusnya. Yang pertama ada root locus sampling dengan 0,01 detik. Lalu gambar yang kedua ada root locus sampling dengan 0,01 detik. Dan yang terakhir ini ada gambar root locus sampling dengan 0,0001 detik. Tugas 7, kita disuruh merancang pengendali untuk sistem dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, plan sistem posisi motor waktu kontinu, sedangkan yang kedua sistem posisi motor waktu kontinu dengan waktu sampling 0,01 detik dengan pengendali proporsional. Kriteria yang pertama dengan settling time kurang dari 0,15 detik dengan overshoot maksimal 15%. Dan yang kedua, kriteria settling time kurang dari 0,2 detik dengan overshoot maksimal 15%. Gambar yang pertama menunjukkan grafik sistem posisi waktu kontinu. Dan gambar yang kedua menunjukkan parameter grafiknya waktu kontinu. Sebentar. Pengendalian proporsional. Next. Gambar selanjutnya menunjukkan grafik sistem posisi waktu diskrit, dan gambar yang berikutnya menunjukkan parameter grafik waktu kontinu pengendalian proporsional. Untuk di tugas 8 ini, kita disuruh untuk mensimulasikan sistem pengendali posisi motor DC lingkar terbuka, sistem waktu diskrit untuk
ketiga nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6, yaitu 0,01 second, 0,001 second, dan 0,0001 second. Yang bagian kiri ada simulink dengan sistem sampling 0,01 second, on output pada scope sampling 0,01 second di yang bagian bawahnya. Lalu di yang bagian kanan ada simulink sistem sampling 0,001 second dengan di bagian bawahnya ada gambar output pada scope sampling 0,001 second. Lalu di sini ada simulink sistem sampling 0,001 second. Pada percobaan ini dilakukan variasi nilai sampling pada sistem. Nilai periode sampling yang diberikan yaitu 0,01, 0,001, dan 0,0001. Saat periode sampling 0,01 dan 0,0001, sistem yang didapatkan tidak mencapai kestabilan. Sedangkan pada saat menggunakan periode sampling 0,001, sistem mencapai kestabilan namun memiliki overshoot. Perbedaan terletak pada bentuk grafik yang semakin halus mendekati respon kontinu apabila digunakan waktu sampling yang semakin kecil. Selain itu, periode sampling berpengaruh pada settling time, di mana semakin besar nilai periode samplingnya, maka akan semakin kecil nilai settling time-nya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldi Farid Maulana. Sekian dari kami, mohon maaf karena kami mengalami kendala dengan keterbatasan waktu yang kami miliki. Mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan untuk menjelaskan tugas-tugas setelahnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.